Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wismaya, NPM 192191028 dari kelas 2 Penjas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis KI dan KD mata pelajaran Penjas dalam kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedua, ada bagaimana contoh KI dan KD kurikulum 2017 mata pelajaran PJOK jenjang SMP. Ketiga, bagaimana contoh KI dan KD kurikulum 2013 mata pelajaran PJOK jenjang SMA. Pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Ibaratnya, kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi yang harus dipelajari pada kelas tersebut, harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Di sini kompetensi inti berperan sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diserap peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat. Dalam mendukung kompetensi inti, pencapaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Hal ini sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu dalam kelompok kompetensi sikap, spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Uraian kompetensi dasar sebetulnya ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap bukanlah untuk peserta didik, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran itu ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam materinya. Yang selanjutnya, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD, kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran, di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal dan
ciri suatu mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang ke satu, urutan berdasarkan hakikat konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan SMP atau MTS. Yang ke-1, kelas 7. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. Yang satu, kompetensi inti pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya kompetensi dasar, kompetensi inti atau keterampilannya, mencoba, mengolah, dan mengkaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya kompetensi dasarnya itu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Memahami spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Memahami gerak spesifik jalan lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Memahami gerak spesifik seni bela diri. Selanjutnya ada kompetensi inti keterampilannya, mencoba, mengolah, dan mengkaji dalam mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, atau tradisional. Selanjutnya ada di kelas 7, kelas 8. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan,
dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Langsung ke kompetensi dasarnya. Kompetensi inti atau pengetahuan, memahami, menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi inti keterampilannya mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya ada kelas 9. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi sama seperti yang tadi. Adapun kompetensi inti atau pengetahuannya memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun keterampilannya mengolah, menyaji, dan menalar dalam rangka konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun keterangannya itu untuk kompetensi dasar permainan bola besar dan permainan bola kecil dapat dipilih sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia, dan dipastikan guru tidak mengajarkan pada salah satu pembelajaran yang diminati oleh gurunya, melainkan diminati oleh siswanya agar siswa tidak terpaksa dan PJOK itu menjadi momok bagi siswanya. Pembelajaran bela diri selain pencaksilat dapat juga aktivitas bela diri lainnya, yaitu karate, judo, taekwondo, dan lain-lain. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Olahraga bela diri pencaksilat mulai diajarkan pada kelas 7, dikarenakan karakteristik psikis anak kelas 1 dan 2 dan 3 belum maksud saya diajarkan pada kelas 5 dikarenakan karakteristik psikis anak kelas 1, 2, dan 3 belum cukup untuk menerima aktivitas pembelajaran bela diri. Pembelajaran aktivitas air boleh dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Jikalau tidak bisa dilaksanakan, digantikan dengan aktivitas lainnya yang terdapat di lingkup sendiri. Selanjutnya, kompetensi inti dan kemampuan dasar di SMA. Adapun di kelas 10 tujuan kurikulumnya itu sama kayak yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu kompetensi intinya dalam pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi inti atau keterampilannya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Selanjutnya di kelas 11 tujuan kurikulumnya sama kayak yang tadi ya. Kompetensi intinya itu sama juga. Terus di kelas 12 pun sama juga kayak yang tadi. Untuk keterangannya juga sama. Mungkin ke penutupnya itu ada kesimpulan. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran atau kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap kelas atau program. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKE dalam bentuk kualitas. Ada kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi inti setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi jumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.